Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan siswa-siswi semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, kita bertemu lagi pada pelajaran biologi. Kali ini kita akan membahas mengenai pola-pola hereditas pautan. Nah, yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini yaitu determinasi seks, pautan gen, dan pindah silang. Tujuan pembelajarannya adalah kita ingin mengetahui apa saja pindah silang, kemudian pautan gen dan determinasi seks itu. Oke, perhatikan pembelajaran kita kali ini baik-baik supaya kalian benar-benar mendapatkan ilmu. Pola-pola hereditas pautan. Pola-pola pewarisan sifat. Yang pertama, determinasi seks. Determinasi seks merupakan proses penentuan jenis kelamin pada makhluk hidup berdasarkan kromosom kelamin atau gonosom yang diwariskan secara bebas oleh gamet parental kepada keturunannya melalui proses meiosis. Dalam penentuan jenis kelamin sangat dipengaruhi oleh adanya kromosom seks. Penurunan jenis kelamin pada manusia dari orang tua kepada anaknya ditentukan oleh kromosom ayahnya. Sekarang kita lihat tipe-tipe penentuan jenis kelamin pada makhluk hidup. Yang pertama, tipe XY. Tipe XY terdapat pada manusia, tumbuhan, semua hewan mamalia, dan Drosophila melanogaster. Tipe XY memiliki dua macam gonosom, yaitu kromosom X dan kromosom Y. Kromosom X berukuran lebih besar dibandingkan dengan kromosom Y. Pada individu betina memiliki dua kromosom X dan tidak memiliki kromosom Y. Karyotipe betina adalah XX atau homogametik. Oleh karena itu, individu betina hanya memiliki satu macam ovum yang mengandung kromosom X. Sementara itu, pada individu jantan memiliki satu kromosom X dan satu kromosom Y. Karyotipe jantan adalah XY atau heterogametik. Oleh karena itu, individu jantan memiliki dua macam sperma. Sperma yang mengandung kromosom X dan sperma yang mengandung kromosom Y. Apabila jumlah kromosom suatu individu disimbolkan dengan 2N atau diploid, berarti jumlah kromosomnya adalah 2 autosom ditambah 2 gonosom. Oleh karena itu, pada individu betina ditulis 2AXX dan pada individu jantan ditulis 2AXY. Penentuan jenis kelamin pada manusia secara genetik dapat dipahami seperti berikut. Yang pertama, apabila sperma pembawa kromosom X atau gimnospermium membuahi ovum pembawa kromosom X, maka akan lahir anak perempuan. Kemudian yang kedua, apabila sperma pembawa kromosom Y atau androspermium membuahi ovum pembawa kromosom X, akan lahir anak laki-laki. Dengan demikian, penentu jenis kelamin pada manusia adalah sperma, karena ovum hanya memberikan jenis kromosom seks yang sama, yaitu kromosom X. Sementara itu, sperma memberikan jenis kromosom seks yang berbeda, yaitu kromosom X atau kromosom Y. Selain pada manusia, tipe XY ini juga terdapat pada Drosophila melanogaster atau lalat buah. Pada inti sel lalat buah hanya terdapat 8 kromosom atau 4 pasang
yang terdiri atas 6 buah atau 3 pasang kromosom autosom dan 2 buah atau 1 pasang kromosom gonosom. Kariotip pada sel tubuh lalat buah betina yaitu 3AA ditambah XX atau 6A ditambah XX. Sementara itu pada sel tubuh lalat buah jantan yaitu 3AA ditambah XY atau 6A ditambah XY. Pada pembelahan meiosis lalat buah betina hanya menghasilkan 1 macam gamet dengan kariotip 3A ditambah X. Sedangkan lalat buah jantan akan menghasilkan 2 macam gamet dengan kariotip 3A ditambah X dan 3A ditambah Y. Yang kedua, tipe XO. Tipe XO terdapat pada berbagai jenis serangga, misalnya belalang dan kutu daun. Pada tipe ini, kromosom seks hanya 1 yaitu kromosom X, sedangkan O bukanlah simbol kromosom seks. Dalam sel somatisnya, serangga betina memiliki 2 kromosom X yaitu XX, sedangkan serangga jantan hanya memiliki 1 kromosom X yaitu XO. Oleh karena itu, jumlah kromosom sel somatis individu betina lebih banyak daripada jumlah kromosom pada individu jantan. Kemudian tipe ZW. Tipe ZW terdapat pada unggas, ayam, itik, dan puyuh, burung, ngengat, ataupun kupu-kupu, serta beberapa jenis ikan. Individu betina adalah heterogametik. Kariotipenya ZW, sedangkan individu jantan adalah homogametik, kariotipnya ZZ. Ayam yang memiliki jumlah kromosom 78 berarti memiliki autosom sebanyak 78 dikurang 2 sama dengan 76 atau 38 pasang. Sehingga pada individu betina ditulis 38A ditambah Z dan 38A ditambah W. Sedangkan pada individu jantan ditulis 38A ditambah Z. Tipe haplodiploid. Tipe haplodiploid terdapat pada beberapa serangga yang dapat melakukan partenogenesis. Partenogenesis yaitu terbentuknya individu baru dari sel telur tanpa didahului pembuahan oleh spermatozoa. Serangga yang mengalami partenogenesis misalnya lebah madu dari ordo Hymenoptera. Peristiwa partenogenesis terjadi pada pembentukan lebah madu jantan sehingga bersifat haploid atau N yang memiliki 16 buah kromosom. Sementara itu, pada lebah madu betina terbentuk dari hasil perkawinan sehingga bersifat diploid atau 2N yang memiliki 32 buah kromosom. Oleh karena itu, penentuan jenis kelamin pada tipe ini tidak dipengaruhi oleh kromosom kelamin seperti pada makhluk hidup lainnya, melainkan tergantung dari sifat ploidi makhluknya. Pautan gen. Pautan merupakan salah satu penyebab penyimpangan semu terhadap hukum Mendel. Pautan gen terjadi akibat gen-gen terletak pada lokus yang berdekatan dalam kromosom yang sama, dan saat proses pembentukan gamet saling berkait atau berikatan. Contoh peristiwa pautan gen yaitu terdapat pada Drosophila melanogaster. Jumlah pautan tergantung pada jumlah pasangan kromosom dan panjang kromosom. Makin banyak gen yang berpautan mengakibatkan keanekaragaman individu makin besar.
Gen-gen ukuran sayap dan ukuran abdomen terletak pada kromosom yang sama, serta tidak dapat disegregasikan secara bebas. Gen P, sayap panjang, dominan terhadap gen P kecil, sayap pendek, dan gen A besar, abdomen lebar, dominan terhadap gen A kecil, abdomen sempit. Rasio fenotip F2 pada peristiwa pautan gen adalah 3:1 untuk sayap panjang abdomen lebar berbanding sayap pendek abdomen sempit. Pindah silang. Pindah silang merupakan pemisahan dan pertukaran bagian kromatid dari sepasang kromosom homolog. Peristiwa tersebut menghasilkan kombinasi baru dari sifat induknya. Pindah silang umumnya terjadi pada peristiwa gametogenesis saat meiosis. Pindah silang mengakibatkan terbentuknya 4 macam gamet, yaitu 2 macam gamet yang bersifat sama dengan induk, itu tipe parental, dan 2 macam gamet yang merupakan hasil pindah silang, tipe rekombinan. Faktor-faktor yang mempengaruhi si pindah silang yaitu temperatur, umur, zat kimia, sinar X, dan jarak antara gen-gen. Besarnya nilai pindah silang atau NPS dapat dihitung menggunakan rumus seperti berikut. NPS sama dengan jumlah tipe rekombinasi per jumlah total keturunan kali 100%. Baiklah, demikian pembelajaran kita kali ini. Mudah-mudahan kalian paham atas semua yang telah kita pelajari, dan untuk mengetahui apakah kalian benar-benar paham, seperti biasa akan Ibu berikan soal. Yang pertama, bagaimana penurunan jenis kelamin pada manusia? Kemudian yang kedua, apakah yang dimaksud dengan pautan gen? Dan yang ketiga, apakah yang dimaksud dengan pindah silang? Oke, kerjakan soal tersebut dan Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.